Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kani Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba.
Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso.
dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan.
Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Eddie di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Eddie Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Eddie dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Eddie tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Eddie Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Eddie Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Eddie Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Eddie Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Eddie Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Eddie sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Eddie mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Eddie Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Eddie. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Eddie. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Eddie. Sekarang Eddie Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Eddie mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Eddie Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Eddie Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Eddie Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Eddie juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Eddie pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Eddie Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Eddie, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna.
Sebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kani Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus Kopi Cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus Kopi Cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat Kopi Cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Kopi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter
Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagian. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kardi Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa. Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Kardi. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Kardi. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kardi Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Kardi Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kardi Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kardi Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica.
Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan Ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, Ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder: Kofi and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder: Kofi and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan.
Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid.
Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kadi Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kadi Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter
It's Called Murder, Coffee, and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus Kopi Cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus Kopi Cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kani Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus Kopi Cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee, and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica.
Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan Ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, Ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyenggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan.
Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Coffee Cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari Perbagian. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid.
Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kadi Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kadi Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter
Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kani Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica.
Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan Ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyenggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan.
Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah. Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam. Yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah.
Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa. Supplier senjata polisi, tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat, Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus Komisi Cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Komisi Cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus Komisi Cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus Komisi Cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat Komisi Cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Komisi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodoh Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus korupsi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus korupsi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus korupsi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus korupsi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat korupsi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus korupsi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica,
Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus Komisi Cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Komisi Cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus Komisi Cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus Komisi Cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat Komisi Cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Komisi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa. Supplier senjata polisi, tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan.
Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan.
Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Kopi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Solihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Solihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Solihin, Edi Darmawan Solihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Mirna Solihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Solihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Solihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Solihin. Seperti diketahui, kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus Kopi Cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Solihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Solihin, Edi Darmawan Solihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus Komisi Cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Komisi Cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus Komisi Cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus Komisi Cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat Komisi Cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Komisi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan.
Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Coffee Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa. Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa. Supplier senjata polisi, tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat, Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Coffee Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Kopi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder: Kofi and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder: Kofi and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus Kopi Cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder: Kofi and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku mendapat perawatan namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica mendapat perawatan namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus Kopi Senida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus Kopi Senida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus Kopi Senida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix Escort Murder Coffee and Jessica Wongso.
Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee, Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa. Supplier senjata polisi, tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat, Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak, tanya Bang Kardi. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya.
Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodoh Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso.
Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Eddie di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Eddie Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Eddie dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Eddie tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Eddie Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Eddie Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Eddie Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Eddie Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Eddie Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Eddie sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Eddie mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Eddie Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Eddie. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Eddie. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Eddie. Sekarang Eddie Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Eddie mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Eddie Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Eddie Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Eddie Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Eddie juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Eddie pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Eddie Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia
mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Kani Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia.
Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna.
Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica,
Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Kopi Cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Solihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Solihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Solihin, Edi Darmawan Solihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Cyanida yang menewaskan Mirna Solihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Solihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Solihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Solihin. Seperti diketahui, kasus Kopi Cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus Kopi Cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Solihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Solihin, Edi Darmawan Solihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi Rp69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut, sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan.
Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan.
Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Komisianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Komisianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari Perbagian. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagian. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Coffee Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus korupsi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus korupsi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, gak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi cyanida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi cyanida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi cyanida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan cyanida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin Rp69 miliar, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar Rp69 miliar. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna Solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Coffee Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan bodoh-bodoh Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin ayah Mirna diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin, beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan.
Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayah Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ia pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Kardi. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul As Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Kopi Senida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Sukinto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Kari Ilyas.
Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karena Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadaptasi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh,
penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan, Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Karni Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Shalihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Shalihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Shalihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya, Hani, di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Shalihin, Edi Darmawan Shalihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paper bag. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Shalihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi, udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Shalihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi sianida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Shalihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Shalihin. Edi Darmawan Shalihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi sianida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Shalihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh.
Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang Ayam Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan Ayam Mirna solihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus Komisianida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga dilapangkan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayam Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayam Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Komisianida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayam Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri nggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, nggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu,
Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan cyanida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponselnya tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Polri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi cyanida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan cyanida ke dalam sedotan Mirna. Disebut terima asuransi Mirna 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Tak terima disebut terima uang asuransi dari Mirna Salihin 69 miliar rupiah, Edi Darmawan buat sayembara jika terbukti bikin masjid. Pengakuan Edi disebut terima asuransi Wayan Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Asuransi ini juga menjadi isu di tengah proses hukum kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna dengan terpidana Jessica Wongso. Isu asuransi bermula dari ucapan paman sekaligus pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo Suginto. Omnya lagi udah ngomong macam-macam, yang saya bin dan asuransi 69 miliar, kata Edi Darmawan saat diwawancarai Karni Ilyas. Edi Darmawan mengaku tak mendapat asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar. Ia juga menantang siapapun yang membuktikan bahwa dirinya menerima asuransi Mirna Salihin sebesar 69 miliar rupiah. Ia secara tegas menekankan bahwa tak menerima asuransi Wayan Mirna. Karni Ilyas mengatakan asuransi Mirna menjadi isu yang bergulir saat proses persidangan Jessica Wongso tahun 2016. Kasus kopi cyanida kembali diperbincangkan setelah diadopsi menjadi film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso. Edi menghimbau agar masyarakat tak mempercayai film tersebut. Asuransi benar-benar nih, netizen jangan mau dibodohi Netflix jadi kaya, kata Edi Darmawan. Edi berpendapat film dokumenter Netflix It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso justru mengadu domba. Jawaban Hotman Paris ke ayah Mirna Salihin beber kejanggalan alat bukti bisa bebaskan Jessica. Pengacara kondang Hotman Paris akhirnya buka suara soal tantangan ayah Mirna Salihin. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, diketahui menyinggol Hotman Paris soal pembebasan Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida. Hotman semakin berkoar-koar tentang kasus tersebut seraya membeberkan kejanggalan alat bukti. Sebab menurut Hotman tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jessica Wongso bersalah membuat kopi cyanida untuk Mirna. Kendati demikian, pernyataan Hotman itu masih menuai pro dan kontra, termasuk dari ayah kandung almarhumah Mirna Salihin, Edi Darmawan, yang tetap ngotot menyebut Jessica Wongso adalah pembunuh. Karenanya saat Hotman terkesan membela Jessica, Edi Darmawan justru mengurai tantangan. Edi meminta agar Hotman merealisasikan ucapan soal gerasi kepada Jessica. Menurut Edi, Presiden Jokowi tidak akan menerima gerasi dari Jessica Wongso seandainya ia mengajukan. Ditantang ayah Mirna, Hotman Paris mengurai tanggapan. Dalam akun media sosialnya, Hotman Paris tak menyangkal ucapan ayah Mirna Salihin dirinya. Lebih lanjut, Hotman Paris mengungkap fakta soal persidangan bahwa tidak ada bukti langsung soal Jessica Wongso bersalah. Dalam uraiannya, Hotman Paris pun mengungkap petunjuk penting untuk Jessica Wongso jika ingin bebas. Menurut Hotman, tidak apa-apa jika Jessica Wongso mengaku saja telah bersalah. Menurut Hotman, sah-sah saja jika banyak orang yang berspekulasi soal kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica Wongso. Ditegaskan Hotman, Jessica bisa saja bersalah tapi tidak bisa juga tidak. Hal itu terkait dengan bukti yang kuat ada di persidangan. Ayah Wayan Mirna Salihin kini menjadi perbincangan hangat publik setelah film dokumenter berjudul It's Called Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix pada 28 September 2023 lalu. Publik juga menyoroti penampilan Edi di film dokumenter itu. Dalam film tersebut, ia mengaku di depan kuburan Mirna bahwa dirinya sering gonta-ganti pasangan. Soal istri baru, memang ada rumor jika ayah Mirna menikah lagi setelah 3 tahun kepergian anaknya itu. Istri muda Edi Darmawan itu diketahui bernama Indriana Tiara Agnesia. Edi dan Tiara menikah pada tahun 2019. Lantas, siapa sosok istri muda Edi tersebut? Rupanya, Tiara Agnesia ini keturunan Tionghoa. Wanita cantik ini lulusan dari Universitas Tarumanegara bergelar Magister Manajemen. Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara, hanya saja disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna.
Pengacara kondang Hotman Paris sempat mengunggah foto pernikahan keduanya. Dalam video itu terlihat Edi Darmawan menggunakan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sementara Tiara menggunakan gaun berwarna putih dengan buket bunga di tangannya. Dikabarkan meninggal dunia. Diketahui jika pernikahan itu digelar pada tahun 2019 lalu atau tepat 3 tahun pasca meninggalnya Mirna Salihin. Kabarnya istri baru Edi Darmawan itu sudah meninggal dunia. Kabar tersebut terdengar dari sebuah komentar warganet. Diduga Tiara Agnesia meninggal dunia karena serangan jantung. Karena ini terjadi setelah ayah Mirna sudah bercerai dengan Tiara Agnesia. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja, semoga di lapangan kuburnya, kata netizen. Kenal banyak polisi, Ayah Mirna ngaku jago tembak, saya yang ngurus orang Densus. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin lagi-lagi jadi sorotan setelah film dokumenter Escort Murder Coffee and Jessica Wongso beredar. Film tersebut menceritakan tentang kasus Coffee Cyanida yang menewaskan Mirna Salihin dan menyeret nama Jessica Wongso menjadi tersangka. Satu aktor dalam kasus tersebut adalah Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin. Selama persidangan kasus Mirna, Edi Darmawan disebut-sebut punya backingan kuat lantaran latar belakang sebagai pengusaha. Edi sendiri mengaku kenal banyak polisi karena ia adalah atlet penembak. Ia mengaku kenal polisi dan Densus dari hobinya menembak. Edi mengaku sebagai atlet menembak dari berbagai. Ia juga mengaku sering meraih penghargaan dari lomba atau kompetisi menembak. Kari Ilyas juga menanyakan bisnis Edi Darmawan di bidang senjata apa? Supplier senjata polisi? Tanya Bang Kardi. Enggak, saya waktu itu di Angkatan Darat. Badan Pembekalan ABRI, kata Edi. Oh, penyuplai babek, kata Karni. Ya pernah sama temen dulu, bayarnya tahu sendiri kan, kata Edi. Logistik Polri enggak? Tanya Bang Karni. Bangkrut, enggak mau terusin, kata Edi. Sekarang Edi Darmawan mengaku sudah pensiun. Ia memiliki berkebun menanam cabai di wilayah Pemijahan Kabupaten Bogor. Ia juga memiliki tanah di wilayah Bitung yang dimanfaatkan untuk bisnis singkong. Kini, Edi mengaku tak memiliki bisnis lain, namun Kari Ilyas membuka bahwa Edi Darmawan masih memiliki bisnis properti. Berani bawa nama Kapolri, Ayah Mirna sembunyikan video Jessica Wongso saat sidang. Keenakan dia. Edi Darmawan Salihin akhirnya mengungkap sesuatu yang ia sembunyikan terkait kasus kopi sianida yang menyebabkan kematian anaknya, Wayan Mirna Salihin. Seperti diketahui, kasus kopi sianida yang menyebabkan Jessica Wongso menjadi terpidana itu sempat heboh di tahun 2016. Kasus kopi sianida ini membuat sang anak, Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia pada 6 Januari 2016 usai minum kopi bersama Jessica Wongso dan satu temannya Hani di Cafe Oliver, Jakarta Pusat. Dia sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Tak lama Jessica pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan memasukkan sianida ke kopi milik Mirna. Meski tak ada bukti yang kuat, Jessica pun divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Hingga saat ini, Jessica masih bersikeras kalau dirinya tidak membunuh Mirna. Kasus ini pun kembali ramai setelah muncul film dokumenter di Netflix berjudul Escort Murder Coffee and Jessica Wongso. Tak heran jika film dokumenter itu kini jadi perbincangan banyak pihak. Menanggapi film tersebut, Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mengaku punya bukti kuat. Bukti itu berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan gerakan tangan Jessica Wongso. Saat itu, Karni Ilyas mempertanyakan soal bukti Jessica yang memasukkan sianida tersebut. Ia pun kemudian memperlihatkan rekaman CCTV yang ia simpan di dalam ponsel tersebut. Bukan itu saja, Edi juga mengklaim bahwa rekaman CCTV itu sudah dilihat oleh para petinggi Polri. Edi pun menyebut kalau Tito ikutan panas setelah melihat video itu. Pengakuan Edi Darmawan ini membuat publik terkejut sebab di tahun 2016 itu Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Tito dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Sementara kasus kopi sianida bergulir sejak Januari hingga Oktober 2016. Namun ia mengatakan kalau video itu sengaja tidak dikeluarkan dalam persidangan. Dirinya mengaku tak rela jika Jessica Wongso dihukum mati. Lalu ia pun memperlihatkan video gerakan tangan. Di video itu tampak gerakan tangan itu terhalang oleh daun. Kemudian dekat dengan tangan itu juga ada benda mirip paperback. Lalu tangan itu seolah seperti sedang melakukan gerakan menaruh sesuatu. Namun apa yang ditaruh pada video itu tidak terlihat jelas. Pun benda yang dimasukkan sesuatu itu juga tidak tampak. Namun menurut Edi, ia meyakini bahwa setelah itu Jessica kembali memasukkan sianida ke dalam sedotan Mirna.